Pertanyaan tadi tentang masalah membaca Al-Quran dengan langgam atau dengan irama Jawa. Apa hukum membaca Al-Quran seperti ini? Mungkin yang beliau maksud adalah yang mungkin baru-baru ini beredar, kita dengar di beberapa YouTube atau di beberapa media. Ada yang membaca Al-Quran di salah satu kegiatan dengan langgam suku tertentu atau langgam daerah. Apa hukum ini semua? Sebelum kita membahas itu, maka perlu kita ketahui apa dulu hukum melagukan Al-Quran. Ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat akan disyariatkannya membaguskan suara di dalam membaca Al-Quran. Itu sepakat para ulama. Dengan dalil Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, zayyinu Al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah bacaan Al-Quran kalian dengan suara-suara kalian. Bukan hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Al-Quran gak butuh dihiasi. Tapi hiasilah bacaan Al-Quran kalian dengan suara kalian. Jadi perindahlah suara kalian. Kalau bukan Al-Qurannya dihiasi, Al-Quran gak butuh dihiasi, sudah indah. Yang butuh diindahkan adalah suara kita. Bacaan kita diperindah dengan suara kita, dengan suara yang indah. Allah juga mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukanlah termasuk dari kami orang yang membaguskan, memperindah suaranya. Di antara memperbagus itu adalah dengan mengiramakan bacaan Al-Qur'annya. Dalam hadis riwayat Bukhari juga Nabi SAW mengatakan, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanas saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Allah tidak pernah mendengar melebihi mendengarnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bagus suaranya yataghanna bil Qur'an yajhar bih, yang yataghanna bil Qur'an dan mengeraskan suaranya. Tentang yataghanna bil Qur'an, Imam Nawawi mengatakan, artinya di dalam syarah Sahih Muslim, artinya ma'nahu 'inda Syafi'i wa ashabihi wal ulama minat tawaif, ya, wa ashabil funun. Artinya apa? Yuhsinu sautahu bil Qur'an. Dia memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Ini menurut Imam Syafi'i, memperbagus suaranya di dalam membaca Al-Qur'an. Ini perkataan Imam Syafi'i dan para pengikut beliau dan ulama-ulama lain. Ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sepakat para ulama untuk memperbagus suara. Nah, sekarang kita tanya, memperbagus suara itu di bagian mananya? Tentunya memperbagus suara di dalam membaca Al-Quran ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang wajib itu adalah memperbagus makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Terkhusus sifat-sifat huruf yang mumayyizah, yang bisa membedakan antara huruf-huruf yang satu makhraj. Ini wajib hukumnya untuk memperindahnya. Harus itu. Kalau tidak, maka berdosa kalau umpamanya ada gurunya. Harus membenarkan makhrajnya dan meluruskan sifat-sifat mumayyizah, dan hendaknya dia melengkapinya dengan sifat-sifat muzayyinah yang menghiasi. Ini intinya menghiasi bacaan Al-Quran. Bukan melakukannya. Melakukan itu masalah samping, ya, bukan masalah inti. Masalah inti di dalam membaguskan suara dalam Al-Quran apa? Membaguskan makhraj huruf dan sifat huruf. Makhraj huruf dan sifat huruf Al-Quran. Nah, kemudian di antara membaguskan suara adalah mengiramakan
Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dengan dilantunkan, dengan nada yang indah, dengan nada yang bagus, yang nada tersebut bukan nada yang melalaikan seseorang dari memahami ayat Al-Quran. Kalau seandainya itu melalaikan seseorang dari memahami ayat Al-Quran, maka nada yang seperti itu tidak boleh. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, mensyarati ma lam yakun fahishan, selama nada itu tidak fahish, tidak melalaikan orang dari arti ayat. Perhatian, konsen terhadap nadanya, lupa artinya. Yang mendengar juga indah sekali, tapi enggak memahami artinya. Mengejar imam karena suaranya indah, tapi tidak pernah mencoba mentadaburi ayatnya, karena yang penting indahnya saja. Ini fahish namanya. Sesungguhnya seseorang hendaknya apa? Ya, nada tersebut sebenarnya nada yang bisa membantu untuk khusyuk. Makanya di dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, kurang lebih artinya, aqra'ukum lil Quran man idza ra'aitahu yaqra' tarahu yakhshallah. Orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah orang yang apabila dia sedang membaca Al-Qur'an, engkau rasakan dia itu takut kepada Allah. Orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'an adalah orang yang ketika engkau lihat dan dengar bacaan Al-Qur'annya, terasa dia itu sedang takut kepada Allah. Bukan seperti orang yang gembira dengan suaranya yang indah dan kemudian dia dia terlihat berbangga-bangga dengan suaranya tersebut. Tidak, tapi terlihat dia itu takut kepada Allah ketika membaca Al-Quran tersebut. Ini hadis yang penting bagi kita. Banyak orang sepelekan ini, ya. Itu pertama. Kemudian ikhwas sekalian yang rahmati Allah, tentang masalah membaca Al-Quran dengan lagu, ya, dengan dilagukan, ya, tadi membaguskan suara dengan tajwid itu sepakat para ulama. Adapun melagukan suara ketika membaca Al-Quran, di sini ada khilaf sedikit di antara para ulama, tapi pendapat mayoritas ulama di antara Imam Syafi'i dan lain-lain boleh, ya, boleh melagukan Al-Quran karena dalilnya Nabi Muhammad SAW pernah ketika Fathu Mekah membaca surat Al-Fatah dan beliau membaca yurajji'. Kata Abdullah bin Mughaffal, Nabi melantunkannya atau mengiramatkannya. Kata Abdullah bin Mughaffal, laula anni khashitu ayyajtami'an nas hauli la qara'tu mithla ma qara'. Kalau seandainya aku tidak takut orang-orang berkumpul di sampingku, niscaya aku akan baca sebagaimana yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Abdullah bin Mughaffal masih ingat betul bagaimana bacaan Nabi ketika itu. Ya. Jadi dari dalil ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk mengiramakan bacaan Al-Quran, dan ini termasuk dari memperbaiki suara yang mustahab, bukan yang wajib, yang mustahab. Tapi bukan intinya memperbaiki suara itu adalah memperbaiki makhraj huruf dan sifat huruf. Apa dalilnya? Ketika Nabi SAW ngintip dan mencuri dengar, ya, bukan mencuri dengar, bagaimana bahasa yang lebih baguslah, Nabi bukan tidak sengaja sembunyi-sembunyi mendengar bacaannya Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian besok harinya Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh tadi malam aku mendengar bacaanmu, dan engkau telah mendapatkan laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, dan engkau telah mendapatkan seruling dari seruling Daud alaihissalam. Seruling itu kan suara yang indah. Suara Nabi Daud itu suaranya beliau indah.
Dan seruling itu biasanya nggak rata kan? Ada naik turunnya kan? Ada naik turunnya. Nah, diisyaratkanlah bacaannya siapa? Bacaannya Abu Musa al-Ash'ari seperti itu, keindahan suara beliau seperti serulingnya Nabi Abu Daud. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, "Lau alimtu annaka ra'aitani lahabbartuhu laka tahbira." Kalau seandainya saya tahu engkau melihat aku membaca Al-Quran dan mendengar bacaan Al-Quranku, saya akan perindah lagi. Saya tanya, kira-kira Abu Musa al-Ash'ari sudah menegakkan makhraj huruf dan sifat huruf belum? Sudah. Cuman yang belum puas, kalau dia tahu Nabi dengar, saya akan iramakan, dan ini adalah sifat mustahabbah, sifat penghias yang dianjurkan walaupun tidak wajib untuk diperindah lagi daripada yang engkau dengar wahai Rasulullah. Kalau urusan tajwid wajib, ya, makhraj huruf dan sifat huruf wajib, ya, menjaga mudud, menjaga hukum nun sakinah gunnah, hukum mim wajib, ya, menjaga waqaf itu jelas wajib. Tapi di sini ada nilai lebih yang kalau seandainya Abu Musa al-Ash'ari mengetahui Nabi SAW, mendengar beliau, niscaya beliau akan perindah lagi. Ini menunjukkan intinya memperindah suara itu tajwidnya, bukan iramanya. Sekarang orang cari iramanya, padahal tajwidnya belepotan. Lebih bagus orang yang mungkin suaranya rata-rata saja, tapi tajwidnya pas. Bahkan sebenarnya kita lebih mudah untuk mentadabburi ayat Al-Quran di belakang dia atau ketika mendengar bacaannya. Nah, sekarang apa hukum membaca Al-Quran dengan nada yang nada itu berasal dari nada-nada musik? Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nada yang terkenal di dunia internasional, yaitu yang disebut dengan bayat, ada namanya rost, ada soba, ada sika, ada diharka, ada nahawan, kemudian ada ada hijaz. Ini semua termasuk asalnya adalah nada-nada yang berasal dari Persia. Makanya sebagian namanya sebenarnya dengan berbahasa Persia, yang masuk kurang lebih pada abad 4 Hijriah. Kemudian orang-orang Arab suka mendendangkan syair-syair mereka atau bahkan sampai kepada bacaan Al-Quran dengan nada-nada tersebut, dan dia pun akhirnya lumrah juga di tengah Arab. Akhirnya orang-orang Arab pun membaca Al-Quran sering mirip-mirip dengan itu semua. Indah mirip dengan seperti itu, atau sebelumnya sudah mirip memang dengan itu, karena dia memperindah ternyata mirip dengan itu. Sekarang apa hukumnya membaca Al-Quran dengan mirip, dia itu liriknya seperti lirik-lirik musik seperti itu? Apa hukumnya? Jawabannya perlu dirinci. Kalau seandainya dia membaca Al-Quran mengharuskan harus sesuai dengan nada ini, nada tertentu, ya, dia komitmen dengannya, dan akhirnya menjadikan bacaan Al-Qur'annya salah-salah tajwidnya, matnya hilang, gunnahnya hilang, hukum nun sakinahnya hilang, bahkan huruf-hurufnya pun tidak jelas, bahkan bisa rusak, salah, maka tidak dipungkiri sepakat ulama akan keharaman membaca Al-Qur'an dengan cara seperti ini. Sekarang masalah kedua, apabila dia membaca Al-Qur'an, seseorang membaca Al-Qur'an dengan nada atau liriknya seperti lirik-lirik musik tadi, ya, musik yang sudah masuk ke dunia Arab, ya ke dunia Arab tadi, dan musik-musik tersebut sudah terbiasa orang Arab dengannya, tapi ketika dia membaca Al-Quran itu tidak sampai keluar dari hukum tajwid, matnya tetap, gunnahnya tetap, hukum-hukum hurufnya juga tetap, makharij dan sifatnya juga tetap, ya. Apa hukumnya kalau seandainya seperti ini? Lantunannya dengan lirik musik,
salah satu musik yang dikenal dari bangsa Persia tadi. Kemudian hukum tajwidnya juga tidak keluar juga. Hukumnya di sini ada dirinci. Pertama, kalau seandainya dia melakukan membaca Al-Quran yang liriknya seperti lirik-lirik itu tanpa takalluf, tanpa memaksakan untuk mempelajarinya, dia hanya sesuai dengan kebiasaan atau tabiat suara dia yang memang indah dan mudah bergetar, maka yang seperti ini tidak mengapa. Dalilnya adalah ketika Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran, memang suara beliau, memang liriknya, memang suara beliau tipikalnya adalah suara yang mudah diiramakan. Ketika diiramakan, Nabi biarkan seperti itu, bahkan indah menurut Nabi, ya kan? Dia tidak memaksa-maksakannya, ya. Dia indah alami seperti itu. Memang tipikal suaranya memang mudah bergetar, indah di suatu tempat dan sebagainya. Yang seperti ini tidak dipungkiri oleh Nabi SAW, ya, indah suaranya. Karena memang seperti itu, ini tidak dipungkiri. Dia tidak memaksakan dirinya, bukan seperti orang umpamanya memang suaranya tipenya lurus-lurus saja, kemudian dipaksakan harus mencoba ini dan ini, akhirnya apa? Akhirnya malah suaranya sumbang, ya, falas kata orang. Ini tidak tepat, ini malah ini yang takalluf ini tidak pantas. Yang kedua adalah dia membaca Al-Quran dengan lirik musik tadi, tapi dan juga tidak keluar dari hukum tajwid, tapi dimulai dengan belajar dulu. Jadi belajar dulu baru bisa. Apa hukumnya? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Imam Syafi'i dan sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya boleh, bahkan mustahab untuk mempelajari nada itu. Karena apa? Karena untuk memudahkan dia memperindah bacaan Al-Qurannya. Sebagian para ulama yang lain, dan ini mayoritas para ulama, mengatakan hukumnya tidak boleh, ya, tidak boleh melakukan hal tersebut. Hendaknya dia alami saja. Kalau seandainya dia sudah sering mendengarkan bacaan seorang imam tertentu, atau dengan dia sering membaca Al-Quran timbul tiba-tiba indah sendiri atau mirip sendiri dengan ini dan ini, itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia tanpa harus belajar-belajar. Dan ini adalah pendapat yang lebih aman. Nah, buktinya di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang belajar kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Wahai Abu Musa, ajari saya lirik kamu itu." Nggak ada. Padahal Nabi sudah merekomendasi bacaannya. Kenapa? Karena memang itulah tabiat dan dari tipikal daripada suara Abu Musa al-Asy'ari. Kalau suara tipikalnya bukan yang seperti Abu Musa, ya baca seperti apa adanya, atau baca dengan diiramakan semampu dia, tapi jangan dipaksakan mirip ini akhirnya falas atau sumbang. Ini tidak benar. Jadi pendapat yang kedua ini ya, yang menurut saya, dan ini pendapat mayoritas ulama, yang lebih aman. Nah, sekarang bagaimana membaca Al-Quran dengan lirik-lirik musik ajam yang belum masuk ke daerah Arab, seperti musik lirik Sunda atau lirik Jawa dan lain sebagainya. Kita katakan secara pengalaman, lirik-lirik seperti ini kebanyakannya, kalau tidak semuanya, lirik-lirik seperti ini tidak sinkron dengan ayat suci Al-Quran. Kalau kita baca ayat Al-Quran dengan lirik-lirik ajam ini, biasanya akan mengorbankan tajwidnya, akan rusak. Seperti yang kita lihat di televisi itu. Itu ketika dia membaca ya mamdudah saja kan gini, bosi, bagaimana suaranya orang Jawa itu yang ketika yang ketika membaca lagu Jawa itu, ya, ya, bosir, kan gitu kan? Ini sudah tidak dibenarkan di dalam membaca Al-Quran. Belum lagi ikhtilasnya. Ikhtilas itu begini Bapak, umpamanya subhanalladzi asra bi'abdihi, lihat, mestinya kan
bi'abdihi. Ini bi'abdihi. Cepat ya. Bi'abdihi. Ini gara-gara mempas-paskannya dengan apa? Dengan lirik itu. Akhirnya ada yang semestinya 100% kasrahnya bi'abdihi jadi apa? Bi'abdihi. Karena ingin mempaskan dengan lirik. Dia tidak sinkron. Beda dengan nada yang kita sebutkan tadi. Dia ada kesinkronan. Buktinya beberapa imam-imam di dunia itu ada mengarah kepada itu semua, seperti contohnya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Taufik As-Sa'ir, Mishari Al-Afasi, itu liriknya biasanya nahawan. Kemudian Al-Ghamidi biasanya liriknya diharkah. Kemudian Suraim, Sudais, Al-Juhani biasanya liriknya rasd. Kemudian siapa namanya Khalid Al-Qahtani, Mahmud Al-Hijazi biasanya liriknya soba. Kalau Nabil Ar-Rifa'i, Zaki Ad-Daghistani biasanya liriknya sikah. Kalau siapa lagi namanya Bandar Al-Belaili, itu biasanya liriknya bayat. Kalau seandainya kita lihat Hani Rifa'i, itu liriknya Hijaz. Jadi yang betul-betul liriknya Hijaz itu adalah Hani Abdurrahim Ar-Rifa'i. Adapun Nabil Rifa'i, ya, kemudian siapa namanya Zaki Ad-Daghistani, itu biasanya liriknya adalah sikah. Ini semua tidak bertentangan biasanya dengan huruf-huruf yang mereka baca. Tetap saja tajwidnya tetap terjaga. Kalau ini tidak, biasanya tidak sinkron, malah akhirnya terkorbankan apa? Huruf-huruf tajwidnya ketika dia memaksakan seperti itu. Innahu huwas sami'ul basir. Kan gitu kan? Sir. Itu sudah tidak benar. Mestinya seseorang itu mengeluarkan suara basir, bukan basir. Ini tidak benar mengambil suara dari cara seperti itu. Itu sudah tidak dibenarkan di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi ini sudah bertentangan sekali. Makanya kebanyakan saya katakan secara pengalaman, kalau tidak semuanya, langgam-langgam ajam itu tidak sinkron dengan bacaan Al-Quran, sehingga tidak mendukung tajwid, bahkan bisa merusak tajwid. Dan disebutkan dalam suatu athar, katanya Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab, wala taqra'u Al-Quran biluhunil ahlil fisqi. Bacalah Al-Quran dengan naghamnya orang-orang Arab, dan jangan baca Al-Quran dengan naghamnya orang-orang ahli kefasikan. Dengan suara Arab, dengan langgamnya Arab, kita rasakan yang ada sekarang di langgam Arab, seperti contohnya langgam orang Sudan, orang Libya, orang Irak, orang Najd, ya, orang dari Riyadh dan sebagainya. Itu kebanyakannya itu tidak bertentangan dan selalu sinkron dengan ayat Al-Quran, karena itu daerah Arab. Tapi sekarang di dalam athar ini sebutkan, jangan kalian membaca Al-Quran dengan apa? Dengan lirik ahli kefasikan dan ahli musik, kata Nabi Muhammad. Ahli kefasikan, ahlil fisq. Walaupun athar ini dhaif, akan tetapi maknanya sahih. Karena kebanyakan langgam orang ahli fisik itu tidak sinkron dengan bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran, nanti setelah ini keluar lagi baca Al-Quran dengan cara rock nanti. Awalnya dari itu, nanti baca Al-Quran dengan nada rock, nada dangdut, nada apa namanya, nada jazz, nada apa lagi, nada macam-macam nada. Ya, akan keluar nanti baca Al-Quran dengan nada-nada. Akhirnya yang dipertahankan adalah nada nusantaranya, dan adapun tajwid dari Rabbul Alamin diabaikan. Ini kalau ini masih langgam ahli kefasikan, ahli musik, ya kan? Musik daerah. Kalau ahli kefasikan masih mending, Bapak. Kalau ahli kesyirikan lebih parah daripada ahli kefasikan. Maka saya katakan, berarti membaca Al-Quran dengan cara seperti ini tidak pantas dan hukumnya haram. Begitu pula dengan langgam-langgam yang lain, kalau seandainya langgam tersebut bisa mengeluarkan
dari pertama ya, dari hukum tajwid, dan kedua langgam tersebut tidak sinkron dengan mentadaburi Al-Qur'an. Mungkin dia masih dengan hukum tajwid masih bisa-bisalah, tapi gara-gara nada itu, nadanya membuat seseorang tidak bisa tadabbur. Malah orang itu menikmati dan malah senang ketika mendengar ayat adab. Dengan ayat adab kan semestinya kita sedih, tapi ini malah senang dengan dengar ayat adab tersebut. Atau malah hilang tadabburnya dengan nada tersebut. Ini jelas ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, ya. Jadi harus pertama dia tetap menjaga hukum tajwid, dan langgam tersebut dia tidak menjauhkan seseorang dari mentadaburi ayat Allah. Ya, itu wallahu taala alam.